Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Taisiril Allam yaitu bab dukhuli al-khala wal istitabah bab tentang masuk WC dan istitabah. Istitabah itu bahasa kitanya bebersih bebersih bahasa gampangnya. Dan ini yang akan dibahas Hadal bab yuzkaru fihi adab dukhulil khala. Pada bab ini yang akan dibahas hadis-hadis yang berkaitan dengan adab masuk WC atau kamar mandi. Wal julusi fihi, dan bab tentang keadaan duduk di dalamnya. Wal khuruju minhu, keluar darinya. Kama yuzkaru fihi kaifiyah al-istitabah minal anjas. Sebagaimana disebutkan juga dalam bab ini tata cara bebersih dari najis bihajarin dengan hajar, dengan batu atau yang semisalnya yang hadza min abwabi kitab thaharah al-madhkuru sabiqan. Yang ini sebetulnya masih berkaitan dengan bab thaharah sebelumnya. Ini juga menunjukkan bagaimana sempurnanya Islam. Bagaimana sempurnanya Islam sampai urusan ini juga diatur. Urusan kecil juga diatur oleh Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang telah sempurna, benar-benar agama yang sempurna. Oleh karena itu ketika seorang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "A'allamakum nabiyyukum kulla syai'?" Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu? Maka kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "Allamana nabiyyuna kulla syai' hatta al-khira'ah." Nabi telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai masalah buang hajat. Itu diatur oleh Islam, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan akan syumuliyah dinil Islam, bagaimana sempurnanya agama Islam. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang nyari-nyari agama selain Islam, nyari-nyari keyakinan, nyari-nyari akidah selain akidah Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian, dan telah kucukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam. Al-haditsu al-hadi asyara, hadis yang ke-11 An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk WC qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yaitu beliau mengucapkan, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Dan ini dibaca sebelum masuk.
Ya. Ini dibaca sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Taib, al-makna ijmali. Makna ijmali dari hadis tadi, Anas ibn Malik ya, radhiyallahu taala anhu ya. Al-mutasyarrif bi khidmatin nabi, adalah pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sendiri menegaskan, aku telah melayani Rasul 10 tahun. Ya. Jadi Anas tahu ya tentang kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menjadi khadimnya, menjadi pelayannya. 10 tahun melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya Anas ini di antara sahabat yang banyak meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Yadhkuru lana fi hadzal hadits adaban nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qada'i hajati. Beliau radhiyallahu taala anhu menjelaskan di dalam hadis ini ya, adab Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika akan menyelesaikan hajatnya. Ya, ketika akan menyelesaikan hajatnya. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam min kathrati iltijaihi ila rabbih, karena banyaknya beliau bersandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking seringnya beliau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, la yad'u dzikrahu wal isti'anata bihi ala ayyati halin. Sampai-sampai beliau tidak pernah meninggalkan berzikir dan minta tolong ya dalam keadaan apapun. Karena apa? Hatinya sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah menyandarkan, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu orang yang paling banyak beriltija. Iltija itu bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking seringnya Rasul seperti itu, dan itu sudah menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, maka dalam keadaan apapun mesti Rasul bersandar, bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulal makanil ladzi sayaqdi fihi hajatahu ya. Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ingin masuk tempat yang beliau akan buang hajatnya di situ, ista'adza billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal taja'a ilaihi, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaqiyahu minasyarr alladzi minhun najasah, agar Allah menjaganya dari keburukan, di antaranya najis. Jadi tidak pernah Nabi itu ya bersandar pada dirinya sendiri, tidak pernah. Dan inilah hakikat seorang muslim. Ya. Harus memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada dirinya sendiri. Tidak kepada dirinya sendiri. Wa an ya'simahu minal khaba'ith, dan agar Allah menjaganya dari khaba'ith ya, yaitu asyayatin alladzina yuhawiluna fi kulli hal an yufsidu 'alal muslim amra dinihi wa ibadatihi. Siapa itu khaba'ith? Itu para setan yang senantiasa merusak ya agama dan ibadahnya seorang muslim. Di antaranya ya was-was, dibisikin sama setan seolah-olah belum bersih. Ya. Jadi diulang lagi. Ya. Itu kerjaan setan. Ingin merusak ibadahnya seorang muslim. Ya. Maka Nabi berlindung. Dan ini juga menunjukkan bahwa al-khala itu adalah makanul lisyayatin. Ya. Al-khala, WC dan yang sejenisnya itu adalah tempat-tempatnya setan. Ya. Itu adalah tempatnya setan. Makanya Rasul berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari khubus wal khaba'is, setan yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ya. Itu Nabi berlindung darinya. Ya.
Fa idza kana an-nabiyyu wa huwal mahfufu bil inaya yakhafu minasyarri wa ahlihi, ya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja seorang yang paling sempurna tawakalnya, seorang yang paling dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap langkahnya, itu tetap minta perlindungan kepada Allah, minta tolong kepada Allah, fajadirun bina an yakuna khaufuna asyad, maka kita harus lebih-lebih. Kita harus lebih-lebih. Nabi yang seperti itu saja, manusia yang paling afdol, yang paling sempurna, ya, itu masih minta perlindungan sama Allah, masih minta tolong sama Allah, maka kita harus seperti itu, ya. Kita harus seperti itu, harus lebih dari Nabi, harus banyak minta tolong sama Allah, banyak minta perlindungan sama Allah, banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah senjatanya seorang mukmin. Itulah hal yang bisa menghibur seorang muslim. Ya. Jadi ketika ia bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beriltija penuh kepada Allah, minta tolong penuh kepada Allah. Ya. Makanya di antara salah satu doa Nabi, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau sandarkan urusan itu kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Itu Nabi doa seperti itu, ya. Agar ditolong Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an na'khudal bil ihtiyati lidinina min aduwina, maka kita harus lebih hati-hati menjaga agama kita ini dari musuh-musuh kita, yaitu setan yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, ya, sungguh setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh, ya. Kemudian innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ya. Karena dia, para setan ini, mengajak teman-temannya untuk menjadi penghuni neraka, ya, untuk menjadi penghuni neraka. Maka kalau Nabi saja berlindung, ya, maka kita harus lebih berlindung, ya, kita harus lebih berlindung. Artinya, ya, doa ini jangan sampai kita anggap, ya, remeh. Oh, cuma doa ini kok. Ini doa yang sangat luar biasa, ya, di mana kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan mereka. Ya, karena mereka itu ingin mengganggu ibadah kita, ya, ingin mengganggu ibadah kita, ya, ingin ganggu ibadah wudhu kita, ingin ganggu ibadah salat kita, ya. Ya. Bahkan setan ini, ya, sering menghiasi kemaksiatan dengan keindahan. Sebaliknya, menghiasi ibadah, ya, dengan sesuatu hal yang menakutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat buruk, ya. Makanya kalau seorang ingin bersedekah mesti ditakuti oleh setan. Jadi kamu miskin, ya, kamu tuh lebih butuh, masih butuh, kamu capek kerja, udah nanti sedekah mah gampang kalau ada lebih. Akhirnya enggak lebih-lebih. Gak sedekah-sedekah, akhirnya itu setan. Tapi kalau, ya, untuk urusan fahsya, urusan mungkar didorong terus. Udah habiskan, besok cari lagi, bahasanya gitu. Ya. Kalau untuk kemaksiatan dibisikinnya habiskan, besok ada lagi. Ya. Tapi kalau giliran untuk ketaatan ditakut-takutin. Ya. Jadi menghiasi ketaatan, ya, itu dengan ketakutan, dan menghiasi kemaksiatan, ya, dengan hal yang menjanjikan, ya. Itulah setan. Makanya kita harus banyak-banyak berlindung darinya. Ma yukhadhu minal hadits, ya. Faidah dari hadis. Yang pertama, istihbab hadad du'a inda irada dukhulil khala. Disyariatkannya membaca doa ini ketika hendak masuk WC, ya. Liya'man minasyaiton alladzina yuhawiluna ifsada salati, agar dia aman dari gangguan setan yang senantiasa merusak salat seorang. Makanya setan itu, ya, kalau orang itu mau salat, maka minimal yang salat jasadnya saja, ruhnya enggak salat. Ya.
Kalau bisa nggak sholat, digoda nggak sholat. Tapi kalau dia paksa, ya orang itu sholat, digoda lagi, minimal yang sholat jasadnya, ya. Sehingga ruhnya nggak ada. Ya. Akhirnya ketika sholat, ya barang-barang yang tadi lupa ingat semua naruhnya di mana. Ya. Ya, kunci motor, ya kunci mobil, ya. Lupa naruh di mana, pas begitu sholat Allahu Akbar langsung ingat. Ya. Sampai segitunya. Ya, sampai segitunya. Karena apa? Nggak mau kita itu sholat yang benar tuh nggak mau. Ya. Karena setan itu menangis kalau melihat manusia sholat, kalau melihat manusia sujud. Ya. Karena dulu dedengkotnya, ya, disuruh sujud nggak mau. Ya. Seperti itu, digoda seperti itu. Ya. Maka ya di antara cara membentenginya, ya, yaitu membaca doa ini ketika masuk WC. Ya. Kemudian inna min adas syaitan annahum yusabbibuna at-tanajjus. Ya. Di antara gangguan setan adalah membisiki bahwa antum itu masih najis. Gitu. Was-was. Ya. Padahal udah 10 kali tuh bolak-balik masuk tangan. Ya. Tapi ketika keluar, saya tadi udah bersih belum? Ya itu setan. Ya. Litufsida sholatal abdi, untuk merusak sholatnya. Ya. Wa yasta'idza minhum, oleh karena itu ya kita berlindung darinya, liyat taqiya syarrohum, agar terjaga dari keburukannya. Maka sekali lagi ini doa ini sangat luar biasa ya. Jangan dianggap sepele. Ini berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan wudhu kita, berkaitan dengan sholat kita. Ya. Berikutnya wujubu ijtinabin najasat wa amalil asbab al munjiyati minha, wajibnya menjauhkan diri dari najis, ya, dan melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan dari najis. Artinya apa? Istitobah, bebersih itu wajib, ya. Baik dari hajat kecil atau hajat besar, ya. Hukumnya itu wajib. Faqad sahha anna adamat taharruz minal bauli min asbabi adabil qabri. Bahkan telah ada hadis yang menjelaskan bahwa tidak bebersih dari hajat kecil, ya. Tidak bebersih dari hajat kecil itu sebab siksa kubur. Jadi bukan masalah ringan, ya. Bebersih ini bukan masalah sepele, ya. Baik dari hajat kecil ataupun terlebih dari hajat besar, ya. Pastikan ya kita bersih. Nah, ini kandungan hadis yang pertama. Kemudian al hadis tsani asyara, yang ke-12, an Abi Ayyub Al Ansari, ya. Tadi untuk masuknya, ya, untuk masuknya. Adapun keluarnya, ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Aisyah bahwa Nabi kalau keluar itu membaca ghufranaka, ya, artinya aku mohon ampun kepadamu. Ya. Kenapa Nabi mohon ampun? Ya. Karena di saat itu Nabi tertahan dari zikir. Ya. Di saat sedang buang hajat, seorang itu tertahan dari zikir. Artinya nggak boleh zikir. Ya. Hatta Nabi ya lagi buang hajat kecil, kemudian ada orang yang lewat memberi salam, Nabi nggak jawab. Begitu Nabi sudah beres dari hajatnya, baru Nabi menjawab waalaikumsalam. Artinya dalam keadaan buang hajat itu tidak ada zikir, tidak ada zikir, tidak di lisan, tidak di hati, gitu. Karena bukan tempatnya. Oleh karena itu ketika keluar, ya disebutkan ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu karena ada waktu yang terbuang yang dimana aku tidak bisa berzikir. Jadi sekali lagi itu bukan tempat zikir. La fil lisan wala fil qalbi, tidak di lisan dan juga tidak di hati. Makanya doa ini diucapkan ketika akan masuk, ya. Jadi belum ada di dalam, masih di luar. Juga ketika keluar itu diucapkan, ya, ketika sudah keluar, ya, mengucapkan ghufranaka. Berikutnya an Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
bersabda, "Idza ataitumul ghaid," ketika engkau hendak buang hajat besar, "fala tastaqbilul kiblah," jangan hadap kiblat. Bigoitin wala baulin, ya, baik ketika hajat besar atau hajat kecil. Fala tastaqbilul kiblat, jangan hadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakanginya. Ya. Gak boleh ngadep kiblat, gak boleh ngebelakangin kiblat. Ya. Walakin syarriqu wa gharribu, tapi hadaplah timur dan hadaplah barat. Ini karena saat itu kiblatnya utara selatan. Kiblatnya di selatan karena ini posisi Madinah. Nabi ngomong nih di Madinah bukan di Bangkir. Ya. Nabi ngomong di Madinah. Madinah itu kiblatnya ke selatan. Berarti jangan ngadep kiblat, jangan ngadep ke arah mana? Jangan ngadep kiblat, berarti jangan ngadep ke arah selatan. Jangan membelakanginya. Jangan membelakangi, jangan menghadap utara, ya. Tetapi kata Nabi, hadaplah ke barat atau ke timur, ya. Karena itu bukan kiblat. Tapi kalau di sini, ya, kiblatnya ke arah mana? Ke arah barat. Maka nggak boleh ke arah barat, nggak boleh ke arah timur. Maka ke utara, ke selatan. Jelas? Jadi Nabi ngomong gini posisi di Madinah. Sedangkan saat itu Madinah kiblatnya ke arah selatan. Al-makna al-ijmali, ya. Yursyidun Nabi ila syai'in min adab qada'il hajat. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan salah satu adab qada'il hajat. Ya, di antara yang pertama tuh baca doa tadi. Apa doanya? Tayyib, ya. Berapa kali kita amalkan hari ini doa itu? Hari ini sudah diamalkan? Ais. Atau cuma hafalnya aja? Ya. Itu adab yang pertama, ya. Kemudian di sini Nabi juga menyebutkan salah satu adabnya, yaitu bi alla yastaqbilul kiblah. Tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Wahya al-Ka'bah al-musyarrafah, yaitu arah Ka'bah, ya. Arah Mekah, ya. Wala yastadbiruha, dan juga tidak membelakanginya. Ya. Tidak membelakanginya. Li'annaha qiblatus shalah, karena itu adalah kiblat untuk salat. Wa maudhi' takrimi wa takdis, dan tempat mulia dan tempat yang disucikan. Tempat yang mulia dan tempat yang disucikan. Wa alaihim an yanharifu anha qibalal masyriq awil maghrib. Hendaklah mereka, ya, menghadap ke arah timur atau barat, ya. Idza kana tasyriqi aw taghrib laisa muwajjahan ilaiha. Ketika arah timur dan barat ini bukan arah kiblat, ya. Tetapi kalau arah timur ke arah timur atau arah barat di arah kiblat, maka hadaplah ke utara dan ke selatan. Kagiblati ahlil Madinah, seperti kiblatnya penduduk Madinah. Ke arah mana tadi? Selatan. Ya. Kiblatnya penduduk Madinah ke arah selatan. Makanya kata Nabi, hadap barat dan hadap timur, ya. Karena kiblatnya penduduk Madinah adalah arah selatan. Walamma kana sahabatu radhiyallahu anhum asra'an nasi qabulan li amrin nabi alladhi huwal haq, ya. Dan karena para sahabat, ya, mereka adalah orang-orang yang paling cepat melaksanakan perintah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah al-haq, ya. Di setiap perintah Nabi itu al-haq. Makanya para sahabat dulu nggak nanya, ya Rasulullah, ini perintahnya wajib apa sunnah, apa istihbab, nggak ada, ya. Mereka memahami perintah yang harus dilakukan, larangan yang harus ditinggalkan, ya. Mereka orang-orang yang cepat menerima perintah Nabi, baik sahabat laki-laki ataupun sahabat perempuan, ya. Sebagaimana dikisahkan ketika turun ayat hijab, ya. Turun ayat hijab, ya. Maka para sahabiat merobek tirai mereka, ya. Ya, bahasa Inggrisnya langse tirai itu, ya. Dirobek, dijadiin khimar, jadiin kerudung, ya. Jadi mereka orang-orang yang paling cepat menerima perintah Allah, paling cepat menerima perintah Rasul, tidak banyak bertanya, ya. Termasuk dalam masalah ini, ya. Kata Nabi, jangan hadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, ya. Dzakara Abu Ayyub annahu lamma qadamu Syam, ya.
Abu Ayyub menjelaskan ketika mereka mendatangi kota Syam, Isral Fathi untuk menaklukkannya dalam rangka penaklukan kota Syam. Wajadu fiha al-marahid al-mu'idda liqada'il hajat qad bunniyat muttijihatan ilal Ka'bah. Mereka dapati WC-WC-nya itu menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Fakanu yanharifuna 'anil kiblat. Maka mereka tetap tidak menghadap kiblat. Walaupun itu tempat udah disiapkan hadapnya kiblat, mereka miringkan sedikit. Walakin qad yaqa minhum as-sahu, tapi kadang lupa. Fayastaqbiluna al-Ka'bah. Mereka lupa, akhirnya mereka menghadap Ka'bah. Mungkin lagi buru-buru. Lagi buru-buru sudah di ujung enggak pikiran. Akhirnya mereka menghadap Ka'bah. Fa idza fatanu inharafu anha. Nanti mereka ketika sadar oh ini hadap arah ke arah Ka'bah nih. Ketika mereka sadar, mereka miring lagi Wa sa'alullaha al-ghufrana amma badara minhum sahwan. Maka mereka pun beristighfar atas kelalaian mereka. Bayangkan, jadi masalah begitu saja mereka tuh anggap dosa sampai mereka beristighfar. Makanya mereka itu orang-orang yang pantas dijamin surga juga. Jadi hal-hal sepele saja yang kita anggap sepele bagi mereka itu berat. Makanya kata Allah, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Berapa banyak hal-hal yang kita anggap sepele padahal di sisi Allah itu adalah dosa yang besar. Ini para sahabat ketika mereka lupa bahwa mereka qadaul hajatnya ke arah Ka'bah setelahnya mereka beristighfar. Nah kalau kita bu gak beruh kan kita buru-buru lah, boro-boro mikiri mono kita kan kayak gitu. Mereka tidak, bayangkan sampai istighfar Fasa'alullaha al-ghufrana amma badara minhum sahwan. Mereka beristighfar karena Allah, karena ia lupa. Karena ia lupa. Makanya mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap perintah itu adalah kewajiban dan mereka menganggap larangan itu adalah hal yang diharamkan. Makanya ketika mereka melakukan sesuatu yang dilarang tanpa sengaja, mereka bermubadarah, bergegas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tiru Jangan banyak mencari ini sunnah apa wajib. Kalau sunnah ya wislah kader ga sunnah. Tanya lagi ini begitu larangannya haram apa makruh? Ketika makruh ya wislah madar ga makruh. Jadi kita ini ada sedikit pemelehan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala Ma yu'khadhu minal hadis Faidah dari hadis. Yang pertama, an-nahyu anistiqbalil qiblah wastidbariha hala qada'il haja. Larangan tentang menghadap dan membelakangi kiblah ketika buang hajat. Yang kedua, al-amru bil inhirafi 'anil qibla fi tilkal hal. Perintah untuk menggeser dari arah kiblat dalam keadaan tersebut Kemudian inna awamir syari'i wa nawahihi takunu 'amatan li jami'il ummah wa hadha huwal aslu. Sungguh perintah dan larangan itu asalnya umum untuk seluruh manusia. Umum untuk seluruh manusia. Itu pada asalnya. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, kepada kita semua itu perintah. Bahkan kepada laki-laki dan kepada perempuan. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa ini khusus laki-laki atau ini khusus perempuan. Kalau tidak ada, maka ketika Allah memerintahkan laki-laki, Allah juga memerintahkan perempuan. Begitu juga dalam bab larangan. Ketika Allah melarang sesuatu, ini umum larangan itu bagi kita semua. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa larangan ini hanya untuk laki-laki atau larangan ini hanya untuk perempuan. Itu asalnya. Wa qad takunu khassa li ba'dil ummah. Dan terkadang perintah dan larangan itu khusus untuk sebagian umatnya saja. Wa minha hada al-amru. Di antaranya perintah ini.
fa inna qaulahu walakin syarriqu au gharribu ya. Sabda Nabi yang maknanya tetapi hadaplah ke arah timur dan hadaplah ke arah barat, ini perintah untuk sebagian saja ya. Bukan untuk seluruhnya, tapi untuk sebagian saja. Huwa amrun bin nisba li ahlil Madinah wa huwa wa man huwa fi jihatihim ya. Yaitu kepada penduduk Madinah atau yang searah dengan mereka. Yang kiblatnya ke arah mana? Ke arah selatan. Maka Nabi suruh ngadep timur dan ngadep barat. Tapi yang arah kiblatnya ke timur atau ke barat ya, maka disuruh menghadap ke mana? Selatan atau utara. Ini menunjukkan bahwa kadang perintah itu ya khusus untuk sebagian saja ya. Jika ada qarinah ya. Jika ada qarinah. Tapi ketika tidak ada qarinah itu pendamping, dalil pendamping ya. Maka perintahnya umum ya. Perintahnya umum ya. Berikutnya al-hikmatu fi dzalika ta'dzimul ka'batil musyarrafah wa ihtiramuha. Di antara hikmahnya adalah pengagungan terhadap Ka'bah dan ihtiram, penghormatan kepadanya. Ya, karena Ka'bah awwalu baitin wudi'a linnas, rumah pertama yang diletakkan untuk manusia, ya. Rumah pertama yang diletakkan untuk manusia, ya. Faqad jaa'a fil hadits, ya. Datang dalam hadis marfu lainnya, idza ata ahadukum al-barraza, ketika seorang ingin buang hajat ya, fal yukrim qiblatallah ya, maka muliakanlah kiblatnya Allah, wala yastaqbil al-qiblah, jangan dia hadap kiblat ya. Jangan dia hadap kiblat ya. Ini ya di antara hikmahnya tentang pengagungan Ka'bah dan penghormatan kepadanya. Kemudian al-muradu bil istighfari huna al-istighfarul qalbi la lisani ya. Yang dimaksud istighfar di sini adalah istighfarnya hati ya. Istighfarnya hati ya. La lisan, bukan istighfarnya lisan ya. Li'anna dzikrallahi bil lisani fi hali kashfil aurati wa qada'il hajati mamnu. Karena menyebut Allah, zikrullah dengan lisan dalam keadaan aurat terbuka atau dalam keadaan qada'ul hajah dilarang. Dilarang. Jadi tidak boleh kita berzikir kepada Allah ketika aurat kita tidak tertutup. Ya. Begitu juga ketika qada'ul hajah, ketika kita sedang berada di kamar mandi, gak boleh kita zikrullah dengan lisan gitu. Zikrullah dengan lisan itu mamnu. Adapun dengan hati dibolehkan inihtija ilaihi, ketika dibutuhkan. Ya. Kalau tidak butuh asalnya nggak boleh. Karena itu bukan mazkar, bukan tempat zikir. Ya. Itu bukan tempat zikir. Lisan sepakat ulama nggak boleh. Ya. Hati dibolehkan dalam keadaan darurat. Ya. Dalam keadaan darurat seperti ya para sahabat yang beristighfar ketika dia nggak sengaja ya qada'ul hajatnya ke arah mana? Ke arah kiblat. Hadis berikutnya ya. An Abdullah bin Umar ibn Khattab ya, dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, dari anaknya Umar ya. Qala raqaitu yauman ala baiti Hafsah. Aku pernah menaiki rumahnya Hafsah. Hafsah ini saudara perempuannya. Saudara perempuannya, dan dia ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi itu ya mertuanya Nabi itu ya Umar ya Abu Bakar. Ya. Karena anaknya Abu Bakar dinikahi Nabi Aisyah, maka Abu Bakar mertuanya Nabi. Anaknya Umar Hafsah juga dinikahin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Umar mertuanya Nabi ya. Nah Umar ini punya anak namanya Abdullah ya, Abdullah ibnu Umar ya. Suatu saat dia sedang menaiki rumah saudaranya untuk satu keperluan ya. Gampangnya beresin gendeng lah, gampangnya ya. Keperluannya minimal ya itulah supaya gampangnya. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilasyam mustadbirul Ka'bah. Aku melihat Nabi ya
ketika buang hajat ia menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Di hadis sebelumnya Nabi melarang apa? Melarang menghadap dan melarang membelakangi. Di hadis ini Nabi malah membelakangi Ka'bah. Seolah-olah ada apa? Ada. Nabi ngomong katanya jangan membelakangi Ka'bah, dianya malah membelakangi Ka'bah. Nah, secara kasat mata kayak gini ya. Nanti ada penjelasannya ya. Nah, di sini ada ikhtilaful ulama wa taufiq bainal haditsain ya. Kita akan bahas tentang ya khilaf para ulama dan bagaimana menggabungkan dua hadis yang seolah apa? Bertentangan tadi. Yang pertama, ikhtalafal ulama fi hukmi istiqbalil qiblah wastidbariha fi qada'il hajah. Yang pertama ya, tentang perbedaan pandangan para ulama tentang hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Fadzahaba ila tahrimi mutlaqan. Pendapat pertama itu haram secara mutlak. Tidak boleh membelakangi, tidak boleh menghadap Ka'bah. Rawi Al-Hadis Abu Ayyub, di antara yang berpendapat ini adalah perawi hadis pertama tadi, Abu Ayyub. Ya, bukan Ustaz Taryaman ya. Wa Mujahid, wa Nakhai, wa Tsauri. Ya. Itu mereka berpendapat haram menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Ya. Wa nasara hadzal qaul Ibnu Hazm. Ya. Dan ya, pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm ya, dalam kitabnya Al-Muhalla. Wa huwa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim, dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Wa qawwahu wa radda ghairahu, dan membantah pendapat selainnya dalam kitabnya Zadul Ma'ad ya. Wahtajju bil ahadits as-sahihah al-warida fin nahyil mutlaq an dzalik. Hujjah mereka adalah dalil-dalil yang melarang, diantaranya hadis Abu Ayyub tadi yang telah kita bahas ya. Ini pendapat pertama. Itu pendapat yang mengatakan tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat secara apa? Mutlak, umum, tidak boleh pokoknya. Ya. Tidak boleh pokoknya. Lalu bagaimana dengan hadis Abdullah bin Umar ya? Mereka katakan hadis Abdullah bin Umar itu ya adalah perbuatan Nabi. Sedangkan Abu Ayyub adalah perkataan Nabi ya. Wa dhahaba ila jawazihi mutlaqan. Pendapat kedua, boleh secara mutlak ya. Boleh secara umum ya. Siapa yang berpendapat seperti ini? Yang pertama Urwah ibn Zubair wa Rabi'ah wa Dawud al-Zahiri ya. Di antara ulama yang berpendapat bolehnya adalah Urwah ibn Zubair wa Rabi'atul Ra'yi wa Dawud al-Zahiri. Muhtajjina bi ahadis, mereka berhujjah dengan beberapa hadis, minha hadis Ibnu Umar, di antaranya hadis Ibnu Umar tadi. Dia melihat Nabi buang hajat membelakangi Ka'bah dan menghadap ke Syam ya. Wa dhahaba ya al-a'immah Malik, Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ya. Dan ya sekelompok ulama di antara Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad wa Ishaq wa huwa marwiyun an Abdullah bin Umar. Ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar wa Sya'bi dan Al-Imam Sya'bi ila tafsil ya. Pendapat ketiga ini ada rinciannya. Kalau pendapat pertama tadi hukumnya apa? Enggak boleh. Pendapat kedua boleh. Nah, pendapat ketiga ini ada rinciannya. Bagaimana rinciannya? Yuharrimunahu fil fadha. Kalau di tanah lapang tuh enggak boleh. Ya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi kalau di tanah lapang, bukan di dalam ruangan. Maka kalau di tanah lapang jangan hadap kiblat, jangan belakangi kiblat. Itulah hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Wa yubihunahu fil bina. Adapun di dalam ruangan ya, maka tidak apa-apa. Sebagaimana hadis Abdullah ibnu Umar ya. Jadi kalau ya di dalam ruangan nih ya, kayak WC-WC yang dibangun sekarang kan, itu tidak masalah ya. Menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat. Karena apa? Karena antara dirinya dan kiblat ada apa?
ada tembok lah minimal. Makanya itu yang dilakukan oleh Nabi ketika di dalam apa? Ruangan. Ya. Karena Nabi sedang berada di rumah dan rumahnya itu memiliki WC bahasa kitanya. Ya. Maka itu dalam ruangan. Ya. Ada sekatnya. Makanya tidak masalah membelakangi atau menghadap kiblat. Wa hadza huwal madhhabul haq alladzi tajtami fihi al-adillah asy-syar'iyyah as-sahihah al-wadihah. Maka ya, inilah pendapat yang kuat yang dengannya menghimpun hadis-hadis tadi. Kalau pendapat yang melarang, maka dia tidak memakai hadis Abdullah ibnu Umar. Ya. Pendapat yang membolehkan berarti dia tidak memakai hadis siapa? Abu Ayyub al-Ansari. Nah, pendapat yang ketiga ini ya adalah pendapat yang menggabungkan seluruh dalil. Maka inilah pendapat yang terkuat. Artinya ketika di dalam ruangan, ya maka dibolehkan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelakangi kiblat. Tetapi kalau di luar ruangan, ya Nabi kan sering safar. Ya. Kalau safar dulu nggak ada rest area. Ya. Berbeda dengan safar sekarang ada rest area. Dulu nggak ada, mau rest area di mana? Ya. Makanya ya ketika di tanah lapang, ya tidak menghadap dan tidak membelakangi apa? Tidak membelakangi kiblat ya. Fa inna tahrima mutlaqan yubtil al-amal bijanib binal ahadits. Karena pendapat yang mengharamkan itu berarti dia membuang hadis yang membolehkan. Hadis siapa? Abdullah ibnu Umar. Wal ibaha mutlaqan kadzalik, dan hadis yang membolehkan secara mutlak berarti dia membuang hadis Abu Ayyub al-Ansari ya. Wat tafsil yajma'u bainal adillah. Adapun rincian tadi menghimpun berbagai macam dalil. Jadi ada dalil yang melarang, ada dalil yang membolehkan, itu dihimpun. Kapan dibolehkan, kapan dilarang itu semuanya dipakai. Wa ya'maluha kulluha wa hadza huwal haq. Dan inilah yang paling benar ya. Fa innahu mahma amkanal jam'u bainan nusus wajabal masiru ilaihi qabla kulli syai' ya. Kalau dalil-dalil yang bertentangan itu bisa digabungkan, itu lebih baik. Makanya kaidahnya ya al-jam'u khairum minat tarjih ya. Menggabungkan ya, dua dalil itu lebih baik daripada merojihkan salah satunya. Ya. Kalau menggabungkan dua-duanya dipakai ya. Tapi kalau merojihkan hanya satu yang dipakai, satunya dibuang. Ya, makanya kalau bisa menggabungkan itu menggabungkan. Ya. Kalau bisa menggabungkan ya digabungkan sebagaimana dalam dalam perkara ini. Tapi wahuna ka qaulur rabi la yaqilu an hadaku. Ada pendapat keempat yang enggak kalah kuatnya. Bagaimana rincian pendapat keempat? Wa huwa al qaul bil karaha la tahrim. Ya. Pendapat keempat itu menyatakan hukumnya itu makruh bukan haram. Jadi menghadap atau membelakangi kiblat itu makruh. Ya. Hukumnya apa? Makruh bukan haram. Ini pendapat keempat. Qala San'ani, berkata Al-Imam As-San'ani, la budda minat taufiq bainal ahadits bihamlin nahyi 'alal karahati lat tahrim. Ya. Maka kata Al-Imam As-San'ani, metode menggabungkan dua hadis tadi diantaranya dengan hadis yang mengharamkan itu dibawa maknanya kepada makruh, ya. Dibawa maknanya kepada makruh. Wa in kana khilafan li aslin nahyi, walaupun ini menyelisihi asal dari larangan. Karena hukum asal larangan itu haram. Ya. Hukum asal perintah itu apa? Wajib. Nah ini ya memaknai larangan dengan makruh keluar dari metode asli. Illa anna qarinata iradatihi wa fi'lihi bi khilafihi litashri' wa bayani al-jawaz ya. Hukum asal larangan itu haram ya. Dia jadi makruh kalau ada dalil lain yang membolehkannya ya. Ketika dalam hadis Abu Ayyub Nabi menyatakan jangan kau hadap kiblat, jangan kau belakangi kiblat. Ini larangan bukan? Larang. Hukum asalnya apa? Haram. Tetapi ada dalil lain di mana Nabi membelakangi kiblat. Maka dalil ini ya
Dalil ini menjadikan hukum larangan yang asalnya haram diturunkan jadi makruh. Jelas? Ini juga pendapat yang keempat, tidak kalah kuatnya. Ya, jadi membawa makna haram tadi, membawa makna larangan tadi bukan bermakna haram, yaitu maknanya apa? Makruh. Dari mana? Padahal kan hukum asal larangan itu apa? Haram. Al aslu fin nahyi yaqtadil haram, itu kaidahnya. Asal dari larangan itu memuat makna haram. Ya, dia jadi makruh jika ada dalil lain yang menarik dari makna haram ke makna makruh. Ini kata Nabi, jangan kau hadap kiblat, jangan kau belakangi kiblat. Ini larangan bukan? Larangan. Hukum asalnya apa? Hah? Halal. Haram, ya. Haram. Tetapi ditarik hukum ini jadi makruh karena apa? Ada dalil lain, di mana hadis Abdullah ibnu Umar, Nabi ketika buang hajat membelakangi kiblat. Maka adanya qarinah ini menarik dari yang asalnya haram menjadi makruh. Ini ada 4 pendapat. Tetapi dari empat pendapat tadi, ya, kata Syekh di sini yang kuat tuh pendapat yang ketiga, yaitu apa? Yang merinci. Ya. Kalau di luar ruangan hukumnya haram, tapi kalau di dalam ruangan hukumnya boleh. Maka dengan ini kedua dalil tadi bisa diamalkan. Qultu, ya, maka Syekh di sini menjelaskan wa ala kullin, ya. Walaupun ada ikhtilaf ulama, ya, kata beliau rahimahullahu taala, al inhirafu anil qiblah fil bina'i aidan, ya. Kalau bisa di dalam ruangan pun jangan hadap dan jangan belakangi kiblat. Ya. Jadi kalau mau bangun WC ini, ya, jangan hadap kiblat, jangan belakangi, ya. Ittiqaan lil ahadits an-nahiyah fi dzalik, sebagai bentuk kehati-hatian dari hadis yang melarang, ya. Sebagai bentuk kehati-hatian dari hadis yang melarang, ya. Kalau kita, ya, tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat, maka kita aman, ya, keluar dari perbedaan ulama tadi. Sedangkan kaidahnya al khuruju minal khilafi mustahabbah, ya. Keluar dari perbedaan ulama itu sangat-sangat dianjurkan. Keluar dari perbedaan ulama itu sangat-sangat dianjurkan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita masih akan lanjutkan hadis-hadis masih dalam bab istibtah tadi, ya.